Halo teman-teman dan Pak Teguh. Ini saya menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Sastra Inggris, Kemampuan Karya Sastra dan Prospek Kerja, yang ditulis oleh saya sendiri, Kalara Natalia Gautam, dari Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris. Komponen-komponen yang terkandung dalam jurusan Sastra Inggris. Abstrak. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Dalam bahasan sastra Inggris ini merupakan berbagai karya sastra dalam bentuk berbahasa Inggris. Makalah ini dilatar belakangi dengan definisi sastra Inggris, kemampuan, dan aspek-aspek di dalamnya. Makalah ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan tentang definisi sastra Inggris menurut beberapa ahli, kemampuan yang didapat, manfaat, aspek-aspek yang dipelajari, dan mengetahui prospek kerja untuk masa mendatang dalam jurusan atau mata kuliah ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan pembacaan dekat. Hasilnya dalam bentuk makalah ini. Kata kuncinya kemampuan, manfaat, prospek kerja, dan sastra Inggris. Pendahuluan. Dalam dunia pendidikan maupun perguruan tinggi, banyak mata pelajaran diberikan kepada siswa dan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap masalah dari materi yang mereka terima di tempat menempuh pendidikan. Menempuh ilmu. Pendidikan tidak hanya berhubungan dengan angka dan ilmu pengetahuan, tetapi juga berhubungan dekat dengan berbahasa. Bahasa membantu kita dalam berbicara depan orang dan bagaimana berbahasa dengan baik dan sopan. Dalam hal ini kita tidak hanya berbahasa Indonesia, tetapi kita juga perlu belajar bahasa asing. Bahasa asing yang kita tahu juga sebagai bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kita tidak hanya belajar membaca ataupun berbicara, akan tetapi kita juga mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sastra Inggris. Sastra Inggris mengajari kita untuk belajar tentang sejarah dan karya sastra dalam bentuk bahasa Inggris. Sastra Inggris melatih kemampuan dasar berbahasa kita selain berbahasa Indonesia, karena bahasa Inggris sangat berguna bagi masa depan kita. Setiap perguruan tinggi memiliki jurusan sastra Inggris menjamin lulusan sastrawan lebih fleksibel dalam melakukan berbagai pekerjaan. Maka dari itu, untuk menguji kemampuan bahasa Inggris, ada tes bernama TOEFL dan TOEIC. Makalah yang dipaparkan akan menjelaskan aspek-aspek dalam sastra Inggris. Pembahasan. Hal-hal yang kita pelajari dalam jurusan sastra Inggris akan membantu kita dalam seluruh aspek dalam hidup yang berhubungan dengan sosial dan relasi kita dengan orang asing. Hal yang perlu kita tekankan dalam jurusan ini adalah kita mampu dalam memahami mata kuliah seperti writing, speaking, listening, and grammar. Ada beberapa bidang kesustraan yaitu bahasa, sastra, ilmu linguistik, ilmu penerjemah, dan sejarah dan budaya. Berbagai materi yang akan dibahas nantinya akan digunakan dalam perkuliahan sehingga kita bisa memakai skill ini untuk bekerja di masa yang akan datang. Bahasa berhubungan dengan untuk memahami macam-macam kosakata, struktur gramatika, serta kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Hal ini merupakan hal-hal yang paling dasar dalam sastra Inggris. Yang kedua, sastra. Di mata kuliah ini kita akan lebih memahami karya-karya sastra dalam bentuk prosa, novel, puisi, dongeng, drama, film, bahkan lagu. Selebihnya bisa dibaca dalam makalah ini. Yang ketiga, ilmu linguistik. Di mata kuliah ini kita jangan memperdalam hal-hal seperti fonologi atau bunyi bahasa, morfologi, bentuk kata dalam bahasa, sintaksis, bentuk frasa dan klausa dalam bahasa, semantik atau makna bahasa,
hingga pragmatik atau ujaran bahasa. Yang keempat, ilmu penerjemah. Di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana cara dan memproses penerjemahan teks dengan baik dan benar. Kita juga perlu belajar bagaimana menerjemahkan dalam bahasa di dunia yang berhubungan dengan bidang komputer, sains, kedokteran, ekonomi, politik, dan lain-lain. Supaya kita juga dapat mempelajari istilah-istilah asing dalam bidang-bidang tersebut. Yang kelima, sejarah dan budaya. Di mata kuliah ini, karya sastra bahkan berhubungan dekat dengan sejarah asal pembuatan karya sastra yang sedang diteliti. Dan kita pun juga mengetahui di mana karya sastra itu ditemukan dan budaya apa yang terjadi pada masa dalam karya sastra tersebut. Atau bisa dikatakan, kita bisa mengetahui karya sastra apa yang sudah pernah ditemukan dan yang sudah pernah terkenal di dunia, sehingga kita bisa meneliti lagi hal-hal apa aja atau kejadian apa aja atau sejarah apa aja yang terjadi dalam sastra itu, yaitu termasuk dalam zaman yang tertera dalam bentuk karya sastra tersebut. Prospek kerja. Kemampuan berbahasa Inggris adalah kalian utama dari mahasiswa lulusan sastra Inggris. Gelar yang didapat yaitu S.Hum atau Sarjana Humaniora atau SS, Sarjana Sastra. Ini sangat fleksibel dan bisa bekerja di berbagai bidang. Contohnya, penulis buku atau naskah atau puisi. Yang kedua, penerjemah tersumpah atau tersertifikat. Yang ketiga, sastrawan. Yang keempat, ahli bahasa atau linguis. Yang kelima, advertising. Yang keenam, publishing. Yang ketujuh, pendidik atau guru. Yang kedelapan, content writer atau editor di perusahaan. Yang kesembilan, interpreter atau penerjemah lisan dan real time. Yang ke-10, pegawai negeri sipil. Dan yang ke-11, bekerja di media cetak seperti TV, radio. Manfaat dari bahasa Inggris. Analisis novel, buku, atau film menjadi hal yang mudah. Hal ini menguntungkan bagi mahasiswa jurusan sastra Inggris, karena akan mudah dalam menganalisis karya-karya sastra berupa buku dan film lama yang mengandung sejarah. Yang kedua, mengetahui secara langsung budaya Inggris, Amerika, dan Australia. Di setiap semester kita mempelajari tentang seperti apa budaya dan kebiasaan yang ada di Inggris, Amerika, dan Australia. Di sinilah kita tahu bahwa masyarakat yang ada di tiga negara tersebut menganut rasa individualisme yang tinggi. Dan di sini kita juga akan tahu makanan yang disajikan setiap harinya, bahkan cemilan populer yang terkenal dan bagaimana itu bisa terbentuk. Dan banyak hal yang akan menarik kita untuk mempelajarinya. Yang ketiga, menambah vocabulary dengan cara menyenangkan. Bagi sebagian pelajar masih merasa sulit bila harus menghafal semua vocabulary. Di jurusan ini kita akan terus-menerus mendengarkan dosen berbicara dalam bahasa Inggris. Kita juga didorong untuk belajar vocabulary dari sumber-sumber yang menyenangkan seperti lagu, drama, dan film. Hal ini akan membantu kita dengan cepat memahami vocabulary dan grammar. Yang keempat, ratusan pekerjaan menanti untuk mahasiswa lulusan sastra Inggris. Menjadi lulusan sastra Inggris tidak selalu berhubungan dengan guru atau pendidik, akan tetapi banyak juga pekerjaan dan perusahaan yang membutuhkan lulusan sastra Inggris untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Penerjemah bahkan menjadi pramugari. Menjadi lulusan sastra Inggris tidak akan terlalu kesusahan dalam mencari pekerjaan. Sampai di aspek penutup, uraian makalah ini yang berisi berbagai aspek-aspek kemampuan yang didapat, manfaat dan pengetahuan tentang prospek kerja. Kemampuan yang dapat adalah bahasa sastra, ilmu penerjemah, ilmu linguistik, sejarah dan budaya. Prospek kerja umum dan dicari di setiap perusahaan adalah lulusan sastra Inggris yang tidak hanya menguasai bahasa Inggris tetapi juga menguasai ilmu sejarah, ekonomi, dan bahkan geografi. Lulusan sastra Inggris akan selalu dibutuhkan di setiap perusahaan karena bisa membentuk relasi dengan perusahaan asing.
Dan jurusan sastra Inggris tidak akan kesulitan dalam mencari pekerjaan apabila tidak bekerja di perusahaan, karena bisa bekerja sebagai penyedia jasa seperti guru, dosen, dan bahkan bisa membuat aplikasi sendiri untuk menjadi penerjemah online di masa pandemi saat ini. Belajar bahasa Inggris pun juga bisa dari berbagai sumber di internet. Hal ini membuat para mahasiswa dengan mudah menguasai berbagai aspek-aspek sastra Inggris. Diharapkan dari hasil makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menebarkan energi bahkan pendapat positif. Manfaat yang didapat oleh pembaca diharapkan menjadi hal yang baik dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dan dapat memberi pencerahan untuk calon mahasiswa ingin memilih jurusan untuk berguna dalam mencari pekerjaan dan mengasah bakat serta minat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman dan terima kasih juga Pak Teguh.